Bab 701, Pertemuan yang Kacau. Melihat Lin Tian dengan sombong mengatakan hal seperti itu membuat wajah semua orang menjadi kaku. Bahkan wanita yang tadi berjalan pergi pun terdiam di tempatnya, dia berbalik lalu menatap Lin Tian dengan mata yang berbeda. Bahkan Xing Xinger yang mendengar itu pun juga penuh dengan rasa takjub, karena pemuda ini dengan berani berbicara dengan putri dari Kekaisaran Es dan sekaligus cucu dari penguasa alam es ini. Kamu, Mu Luer dengan marah melihat Lin Tian. Dia menyerang Lin Tian dengan sebuah es berbentuk pisau, bahkan Mu Jinger tidak sempat menghentikan serangan adiknya itu karena masih terpana dengan keberanian Lin Tian. Luer, ucap Mu Jinger marah. Lemah, balas Lin Tian, lalu bongkahan seperti es yang sama menyerang es pisau dari Mu Luer. Braak, es pisau Mu Luer hancur dan es yang dibuat oleh Lin Tian tepat melewati di samping leher Mu Luer dengan cepat. Boom! Es kecil itu hancur dan membuat lubang di belakang Mu Luer yang telah berkeringat dingin melihat semua yang terjadi itu. Sedangkan Mu Jinger juga terdiam memandangi es yang baru saja dilemparkan oleh Lin Tian, kenapa tidak dia bisa merasakan rasa akrab dari es yang dilemparkan Lin Tian tadi. Terlalu lemah, bahkan tidak bisa mencapai level menengah, ucap Lin Tian dengan nada dingin. Mendengar perkataan Lin Tian wajah Mu Luer ketakutan. Dia tidak menyangka kalau pemuda ini bahkan berani untuk membunuhnya, tapi apa yang dia rasakan itu nyata. Kaisar, ucap dia sosok yang buru-buru berlari ke arah Lin Tian. Kaisar, wajah semua orang aneh saat mendengar dua orang yang datang itu memanggil Lin Tian Kaisar. Kalian kembali, apa pelelangannya selesai? Tanya Lin Tian yang tidak lagi sedingin sebelumnya. Pelelangannya selesai tapi ya, ternyata tidak banyak barang yang bagus. Hehehe, ucap leluhur Lan dengan wajah malu. Lin Tian sedikit mengerutkan kening saat melihat pakaian dua leluhur ini, lalu saat dia memandang leher leluhur Yan wajah Lin Tian sedikit mendesah. Iya sepertinya kalian bersenang-senang, ucap Lin Tian menunjuk ke leher mereka. Melihat tingkah Lin Tian keduanya kaget dan memegang leher mereka, saat mereka melihat tangan yang tadi memegang leher mereka wajah keduanya malu memandang Lin Tian. Sudahlah, aku masuk dulu. Jangan terlalu bersenang-senang tidak baik untuk kesehatan kalian, ucap Lin Tian lalu berbalik masuk kamarnya dengan tenang. Melihat Lin Tian masuk ke dalam kamar kedua leluhur terlihat terdiam, mereka tahu kalau Lin Tian tidak melarang mereka cuman dia hanya mengingatkan untuk jangan terlalu bersenang-senang di sini. Keduanya memandang ke semua orang di sana dengan aneh, lalu wajah kedua leluhur itu berubah saat melihat wanita di depan mereka. Salam putri, ucap mereka berdua. Iya. Boleh aku tahu kalian siapa dan pemuda itu siapa? Ucap Mu Jinger. Kami dari alam kehancuran datang untuk acara pertunangan putri dan pemuda tadi adalah kaisar baru tidak penguasa baru alam kehancuran, ucap leluhur Lan dengan hormat. Penguasa, apa kau bercanda? Pemuda itu. Ucap Jiang Luer dengan marah dan tak percaya. Maaf Nona, kaisar kami ini telah sepenuhnya menjadi pemilik alam kehancuran. Dia telah lulus tes dari altar kehancuran dan benar-benar memiliki inti penguasa, ucap leluhur Lan dengan marah. Bagi orang-orang alam kehancuran Lin Tian adalah harta mereka sekali ada yang mau mengambilnya atau melukai harta ini maka mereka siap untuk melawan siapapun itu. Apa? Semua orang di sana seketika kaget dan warna wajah mereka berubah, menjadi penguasa alam sepenuhnya. Apa artinya itu? Berarti orang itu bisa mengendalikan alam kehancuran sepenuhnya. Dan jika dia bertarung dengan Oenga lain maka dia bisa menggunakan energi alam itu untuk membantunya meski dia tidak berada di alam tersebut. Bahkan sekarang di alam langit orang yang dapat menguasai inti alam sepenuhnya itu tak banyak, contoh adalah Dewa Kegelapan, Dewi Bunga dan beberapa dewa lainnya yang telah menjadi penguasa alam mereka sepenuhnya. Itu pun butuh waktu untuk menjadi penguasa alam sepenuhnya, tapi pemuda tadi. Sungguh pemuda yang luar biasa, ucap Xing Xinger. Pria di sebelah Xing Xinger mengangguk, dia juga penasaran dengan pemuda itu dan sekarang dia mengerti kenapa pemuda itu tidak takut dengan orang-orang ini. Sampaikan maafku kepada kaisarmu, ucap Mu Jinger berbalik dan pergi. Ada hal yang harus dia laporkan kepada kakeknya tentang pemuda tadi, tentu itu soal energi dingin yang dikeluarkan oleh Lin Tian yang terasa akrab oleh dirinya. Pemuda dan wanita dari alam elemen juga memandang ke kamar Lin Tian dengan serius. Terlebih pemuda tadi yang dapat merasakan perbedaan elemen es dari Lin Tian. Dia sebagai keluarga dari alam elemen pasti bisa mengendalikan beberapa elemen, dan kebetulan dia juga mengendalikan 3 dari 8 elemen. Es, petir dan juga angin,
Apa yang dia rasakan saat Lin Tian menyerang tadi ada energi berbeda dari serangannya tadi. Pemuda yang misterius, ucap wanita itu dan pada akhirnya berbalik pergi. Semua orang bubar dari sana setelah melihat apa yang terjadi, tapi wajah mereka tetap masih kaget dengan perkataan leluhur Lan tadi. Saudaraku, jadi bagaimana sekarang? Tanya leluhur Yan. Kaisar tidak melarang kita, jadi mari kita pergi ke sana dulu, ucap leluhur Lan dengan senyum. Kedua leluhur itu pun pergi dari kamar Lin Tian untuk bersenang-senang lagi. Setelah beberapa jam seseorang mengetuk pintu kamar Lin Tian. Mendengar ketukan pintu Lin Tian tahu siapa itu, dia membuka pintu dan melihat dua orang di depan pintu kamarnya itu. Dia adalah Xing Xinger dan pria setengah baya yang selalu bersama Xing Xinger. Apa aku telah mengganggu Kaisar Kehancuran? Tanya Xing Xinger dengan senyum manis. Silahkan masuk, ucap Lin Tian tenang. Xing Xinger dan pria itu masuk ke kamar Lin Tian, mereka diminta duduk oleh Lin Tian di sana. Ada apa putri datang sore begini? Tanya Lin Tian. Oh, aku tidak tahu kenapa Kaisar seperti Anda terlihat tertarik kepadaku. Tanya Xing Xinger dengan lembut. Tertarik? Anda pasti bercanda, aku hanya tertarik dengan aura yang ada pada tubuhmu. Ucap Lin Tian. Aura tubuhku, ucap Xing Xinger bingung. Iya, apa Anda pernah bertemu dengan pria bernama Bing Zhao? Ucap Lin Tian. Seketika wajah putri Xing Xinger berubah, dia berdiri dan melepaskan aura kuatnya ke arah Lin Tian dan pria tua itu juga waspada menatap Lin Tian. Bab 702, mengobrol dengan Xing Xinger. Jangan seperti itu, jika dilihat dari reaksi putri pasti sangat mengenal Bing Zhao bukan? Ucap Lin Tian. Iya, kenapa Kaisar tahu nama Bing Zhao? Bahkan tidak ada di alam langit yang mengetahui tentang dia, ucap Xing Xinger dengan waspada. Melihat betapa serius dan waspadanya Xing Xinger dan pelayannya Lin Tian jadi sedikit mengerti, dia lalu berpura-pura menghela nafas berat lay berkata. Apa kakak bodohku itu telah merayumu? Ais, sudah berapa banyak wanita yang dia rayu? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Xing Xinger dengan wajah agak marah mengangkat pedang dan mengarahkannya ke depan Lin Tian. Maksudku, jika aku benar maka aku harus memanggilmu kakak ipar, ucap Lin Tian dengan senyum. Kamu, jangan kaget, Bing Zhao adalah saudaraku sendiri, ngomong-ngomong bagaimana keadaan berandalan itu? Tanya Lin Tian dengan senyum. Mendengar perkataan Lin Tian keduanya sedikit tenang tapi bukan berarti mereka sesantai saat datang tadi. Dia baik-baik saja, sekarang sedang berlatih di alam tombak, ucap Xing Xinger sengaja mengatakan di mana posisi Bing Zhao. Alam tombak, apa ini terkait warisan yang diberikan bayi kecil? Ucap Lin Tian sedikit ragu. Melihat keraguan Lin Tian dan perkataan Lin Tian, wajah Xing Xinger kembali tenang, dia lalu duduk dan menatap Lin Tian yang masih bingung. Dia adalah reinkarnasi dari anak Dewa Tombak, jadi maka dari itu dia berada di alam tombak sekarang, ucap Xing Xinger. Apa, begitu, ia tidak masalah selagi dia aman, tapi kakak ipar apa tidak tahu kalau kakak sudah punya tunangan? Ucap Lin Tian memandangi Xing Xinger. Aku sudah tahu, jadi kamu siapa? Tanya Xing Xinger. Lin Tian membuka topengnya lalu wajah Xing Xinger berubah kaget dengan melihat betapa tampannya Lin Tian itu. Bahkan pria yang berdiri di belakang Xing Xinger pun kaget, karena pemuda ini sangatlah muda dari Bing Zhao. Aku tidak menyangka kalau Kaisar Kehancuran yang baru semuda ini, ucap Xing Xinger kagum. Jangan seperti itu kakak ipar. Aku Lin Tian, mungkin kakak pernah bercerita tentangku. Jika tidak ada aku pastikan untuk menendang pantatnya, ucap Lin Tian dengan senyum lembut. Kamu Lin Tian, jadi, Ais, benar-benar tidak disangka, ucap Xing Xinger kaget setelah tahu nama Lin Tian. Memang Bing Zhao pernah bercerita tentang betapa hebat dan kuatnya adik kecil satu ini, bahkan dia mengatakan kalau adiknya ini adalah orang jenius bahkan di alam langit. Sekarang Xing Xinger mengerti kalau ucapan Bing Zhao itu ada benarnya, jika dia tebak maka Lin Tian dan Bing Zhao jatuh ke alam langit secara bersamaan dan sekarang adiknya ini telah menjadi Kaisar Kehancuran. Kakak ipar, apa kamu tahu keadaan saudaraku yang lain? Tanya Lin Tian. Xing Xinger mengangguk dan menceritakan apa yang dia tahu tentang saudara Lin Tian yang lain. Setelah mendengar itu Lin Tian sedikit senang dan hatinya pun tidak terganggu lagi dengan pikiran ketiga saudaranya yang hilang. Adik, kamu datang ke sini apa untuk pertunangan ini? Tanya Xing Xinger. Tapi ada alasan lain kak, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Alasan lain,
Wajah Singer aneh melihat betapa seriusnya Lin Tian. Lin Tian menceritakan beberapa hal tentang alam kehancuran kepada Xing Singer dan setelah Xing Singer mendengarnya wajah wanita itu berubah menjadi serius. Apa itu benar adik? Tanya Xing Singer. Iya. Jika tidak mana mungkin aku jadi penguasa kakak ipar dan juga aku merasa kalau keluarga Chang ini satu kelompok dengan orang yang aku kalahkan, ucap Lin Tian. Jika itu benar maka pertunangan ini tidak boleh sampai terjadi, ucap Xing Singer. Tapi setelah beberapa saat Xing Singer jadi terdiam, dia juga bingung meskipun dia berbicara dengan penguasa alam es pasti mereka tidak akan percaya begitu saja. Aku harus menghubungi ayah, ucap Xing Singer. Tidak usah kakak ipar, biar aku saja yang menyelesaikan masalah ini, ucap Lin Tian. Kamu dan aku tidak memiliki hubungan dengan alam es ini pasti mereka tidak akan mendengarkanmu adik, ucap Xing Singer sedikit menegur Lin Tian. Aku lupa memberitahu kakak ipar kalau aku adalah anak dari penguasa alam es yang dulu bernama Mu Huan Huan, ucap Lin Tian. Apa, kamu anak dari penguasa alam es yang bereinkarnasi itu? Jadi ayahmu adalah dewa alam. Ucap Xing Singer yang telah terkejut lagi dengan ucapan Lin Tian. Lin Tian mengangguk kalau dia benar anak dari dua orang tersebut, seketika pria di belakang Xing Singer sudah lemah dan tak percaya dengan kenyataan ini. Adik, statusmu sungguh menyeramkan, tapi kamu tahu tidak baik juga untuk sekarang mengungkapkan statusmu apalagi ada orang alam elemen di sini, ucap Xing Singer dengan serius. Jika alam elemen tahu Lin Tian di sini pasti kedua alam akan memperebutkan Lin Tian, karena dia adalah anak dari penguasa elemen dan juga penguasa es. Iya, aku tahu itu, maka dari itu aku telah membuat beberapa rencana dan juga dua keluargaku ini nanti akan kucoba untuk menyatukan mereka lagi, desah Lin Tian yang agak tidak berdaya dengan perpecahan dua alam itu. Xing Singer mengangguk mengerti, Lin Tian ini menurutnya lebih cerdas dari Bing Zhao dan pasti dia punya rencana bagus sendiri untuk masalah urusan keluarganya itu. Setelah itu Xing Singer dan Lin Tian bercerita bersama, kadang Xing Singer bertanya tentang kehidupan Bing Zhao dulu sebelum ke alam langit. Lin Tian pun tidak pelit dan menceritakan beberapa hal tentang Bing Zhao tentu dia juga menceritakan sikap nakal Bing Zhao agar nanti Xing Singer tidak terlalu tertipu oleh Bing Zhao. Setelah cukup lama keduanya terlihat akrab dan juga tidak terlalu kaku seperti pertama bertemu, baik Xing Singer akan memperlakukan Lin Tian seperti adiknya sendiri. Maupun Lin Tian yang menghormati Xing Singer seperti kakaknya, bahkan pria yang berdiri itu pun juga menganggukkan puas dengan sikap yang diperlihatkan Lin Tian itu. Nah adik kecil, kakak pergi dulu sampai bertemu di pertunangan nanti, ucap Xing Singer. Hati-hati kak, aku merasa malah pertunangan ini tidak semudah yang kita pikirkan, ucap Lin Tian dengan nada serius. Yakinlah, kakak akan berhati-hati. Kamu juga, ucap Xing Singer. Lin Tian mengangguk lalu setelah Xing Singer benar-benar pergi baru Lin Tian menutup kamarnya dan kembali berlatih lagi. Bab 703, Hari Pertunangan. 2 hari berlalu dengan tenang, dan selama 2 hari itu Lin Tian juga tak keluar dari kamarnya. Dia hanya terus berada di dalam kamar sampai hari ini datang, Lin Tian berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Di luar sudah ada 2 orang yang menunggu Lin Tian, mereka adalah leluhur Lan dan leluhur Yan yang terlihat cukup bahagia di sini. Kalian terlihat cukup bahagia, ucap Lin Tian dengan menggelengkan kepala melihat kedua orang itu. Hehehe, iya namanya juga sekalian liburan, ucap lekuyur Yan dengan cukup bahagia. Ayo berangkat, ucap Lin Tian dengan suara tenang. Ketiganya pun berangkat menuju istana kekaisaraan es, tapi saat dia sedang keluar ada Xing Singer yang terlihat menatap Lin Tian dengan senyum. Nah, kamu datang juga, ayo ikut dengan kakak, ucap Xing Singer. Lin Tian agak ragu dan dia melihat sekeliling di mana orang-orang di sana melihatnya dengan wajah yang agak membencinya. Itu, kakak ipar, kamu ini. Lin Tian agak sedih melihat semua orang yang memandangnya itu, jelas kalau Xing Singer adalah wanita kuat di alam dewa penguasa. Dan sekarang Xing Singer menunggunya dari tadi yang membuat banyak pria membenci dirinya. Ayolah, jangan pedulikan mereka, aku tidak memiliki adik jadi karena kamu adik saudara Bing kamu juga adikku, ucap Xing Singer menarik tangan Lin Tian masuk ke dalam kereta. Dua leluhur terdiam, tapi mereka cepat caps naik ke tempat di mana pelayan Xing Singer menyuruh mereka naik. Kereta itu akhirnya berjalan dan Lin Tian di dalam sudah sangat tak berdaya, padahal dia hanya ingin rendah hati tapi Xing Singer membuat dia terlihat seperti ini sekarang. Jangan memasang wajah begitu adik kecil, ayolah.
Temani kakak di sini, kakakmu itu juga sedang berlatih jadi aku cukup kesepian, ucap Xing Xinger dengan senyum manis. Lalu bagaimana dengan orang tuamu, Kak? Tanya Lin Tian. Itu ibuku dan ibu saudara Bing sedang mengejar ayah dan ayah saudara Bing, ucap Xing Xinger agak malu. Mengejar, Lin Tian sedikit terdiam. Dia berpikir apa mungkin dua orang itu melakukan sesuatu yang salah. Sampai-sampai istri mereka mengejar mereka. Jangan terlalu difikirkan, itu ulah kakakmu juga, ucap Xing Xinger. Lin Tian hanya mengangguk dan tidak lagi menanyakan apa-apa kepada Xing Xinger. Setelah beberapa saat mereka akhirnya sampai di depan gerbang istana, kereta terus masuk dan berhenti di pintu istana es itu. Lin Tian dan Xing Xinger turun bersama, dan saat orang-orang di sana melihat Xing Xinger turun dengan seorang pria, wajah para pria memerah karena cemburu. Tapi Lin Tian yang sekarang tidak terlalu peduli dengan kecemburuan mereka. Dia hanya dengan tenang berjalan bersama Xing Xinger menuju ke dalam istana. Dengan di belakang mereka berdua ada dua leluhur dan pelayan Xing Xinger mengikuti mereka dari belakang. Mereka sampai di sebuah halaman yang sangat besar di istana itu. Adik kecil, hati-hati di sini dan jangan ceroboh, ucap Xing Xinger kepada Lin Tian. Kakak tenang saja, aku tidak akan ceroboh, ucap Lin Tian. Lin Tian duduk di sebuah meja sendirian sedangkan Xing Xinger dan pelayannya pergi menemui beberapa orang penting di sana. Tak lama seorang pria keluar dari istana dan saat Lin Tian melihat pria dengan pakaian biru dan mata biru itu, ada sedikit rasa keakraban di hatinya, tapi dia hanya menoleh sesaat sebelum kembali meminum teh di mejanya dengan santai. Kaisar, dia adalah leluhurmu penguasa alam es, ucap leluhur Yan yang berbicara dari belakang. Mereka berdua adalah pengawal Lin Tian sekarang, jadi tentu mereka tidak bisa duduk dengan sembarangan meskipun Lin Tian tadi sudah meminta mereka duduk. Oh, Lin Tian hanya menjawab seperti itu. Tapi di dalam hatinya ada sedikit rasa senang dan penasaran setelah melihat kakeknya itu, tapi karena dia ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya maka lebih baik dia tetap seperti ini dulu. Di ujung dari tempat pesta di mana keluarga Chang banyak berkumpul, seorang pria yang diusir oleh Lin Tian dari alam kehancuran juga ada di sana. Dan di belakangnya juga ada seorang pria yang tangannya telah dipotong oleh Lin Tian. Dengan wajah marah mereka berdua menatap Lin Tian dengan kebencian yang luar biasa. Saudaraku itu orangnya, ucap pemuda tersebut. Saudara ketiga mana? Ucap pria yang juga telah dipukul oleh Lin Tian di penginapan. Saat adiknya menunjuk ke arah Lin Tian, wajah pria itu seketika kaku, dan juga matanya penuh kebencian, tapi dia tidak berani untuk melawan pemuda itu. Jangan bercanda, kita tidak bisa melawan pria itu, ucap saudaranya yang kedua. Kakak, apa maksudmu? Apa kamu kenal dia? Tanya saudara ketiganya. Dia juga yang telah menghajar diriku di penginapan kemarin, ucap saudara kedua itu dengan wajah gelap. Mendengar itu saudara ketiganya terdiam. Dia sekarang merasa tidak bisa membalas dendam kepada kaisar baru alam kehancuran itu. Jangan sedih, setelah kakak pertama bertunangan maka kita memiliki hak untuk memerintah pasukan kekaisaran es, dan saat itu maka pria ini, ada senyum jahat jelas dari wajah saudara kedua itu. Mendengar hal itu keduanya merasa lebih baik dari sebelumnya, mereka akan membalas Lin Tian dengan pembalasan yang kejam. Tapi mereka tidak tahu kalau Lin Tian sejak masuk sudah memperhatikan mereka di ujung sana. Dan wajah Lin Tian sedikit gelap merasakan sesuatu dari pria yang berada di belakang keduanya itu. Baiklah, acaranya akan dimulai saudaramu, mari kita mulai, ucap seorang pria dengan pakaian putih dan jubah putih. Wajahnya tidak terlalu tua tapi janggutnya membuat dirinya sedikit terlihat tua, dan ada senyum bangga di wajah pria itu, tapi saat dia memandang orang-orang di depannya tidak ada rasa hormat sedikitpun. Itu seperti dia melihat orang biasa. Jelas kalau dia meremehkan orang-orang di sana padahal basis kultivasinya juga hanya di alam surgawi tingkat menengah. Bagaimana dengan tiga orang muda kita? Ucap Lin Tian pelan kepada dua leluhur itu. Mereka berada di luar sekarang, tadi mereka sudah datang bersama dengan tetua dari keluargaku, ucap leluhur Yan menjawab perkataan Lin Tian. Iya, kaisar di luar adalah orang-orang generasi muda dan di sini adalah tamu penting dari berbagai alam, jadi maka dari itu mereka tidak bisa masuk, tambah leluhur Lan. Lin Tian hanya mengangguk, dia lalu memandang ke arah tempat di mana ada pintu putih di sana, tempat calon wanita masuk. Jika kamu bahagia aku tidak akan ikut campur, tapi jika kamu tidak bahagia maka aku akan mendukungmu, ucap Lin Tian di dalam hatinya. Bab 704, Chang Ho dan Chang Ju. Saudara Chang, Anda terlihat terburu-buru saja sekarang, ucap Mu Chao dengan senyum tenang. Hahaha,
Tidak saudaraku, aku merasa bahagia karena cucuku bisa menikah dengan cucumu, ucap orang tua Chang itu yang mana dia adalah kakek dari tuan muda pertama keluarga Chang. Mendengar itu Mu Chao hanya bisa tersenyum. Di sisi lain dua pria dan wanita yang pernah Lin Tian lihat di penginapan duduk di meja lain bersama beberapa orang. Tentu di sana ada Xing Xinger yang terlihat duduk bersama mereka, dan Lin Tian sedikit tahu kalau semua yang di meja di dekat Xing Xinger adalah orang-orang utusan dari berbagai alam. Bisa dibilang mereka semua berada di alam dewa surgawi tingkat tinggi dan dewa penguasa tingkat rendah, tapi dari semuanya itu hanya satu wanita dan dua pria yang masuk ke atas Lin Tian. Mereka tentu adalah tuan muda dari alam elemen, putri dari alam elemen dan juga seorang pria muda dari alam air, di mana saudaranya Long Aotian sedang berlatih atau tepatnya tinggal. Sedangkan yang lain Lin Tian bisa melihat seorang wanita dan pria dari suku elf. Mereka terlihat sangat cantik dan tampan, bahkan di antara semua yang ada mereka lah yang paling mencolok di sana. Dan ada lagi dari alam laut, dan 4 rumah jenderal besar alam langit. Tentu Lin Tian telah melihat dan mengetahui mereka semua berkat informasi dari bayi kecil dan juga Xing Xinger. Ngomong-ngomong tentang dua berandalan, di mana keduanya sekarang? Aku sudah menyuruh mereka untuk menyelidiki keluarga Chang, tapi kemana mereka? Ucap Lin Tian agak berpikir aneh. Tapi ada sesuatu yang anehnya membuat dia berpikir kalau keduanya kembali dia akan merasa terkejut, ya walau itu hanya perasaan Lin Tian saja. Di suatu kediaman rumah keluarga Chang. Meong, Kak, apa kita telah mencuri, tidak meminjam semuanya? Tanya naga kecil kepada bayi kecil. Tentu saja sudah dan tenang saja, mereka pasti senang dengan kita membersihkan ruangan ini karena kamu lihat tadi itu sungguh berantakan, ucap bayi kecil dengan wajah polos. Cih, kau benar Kak? Oh iya, bagaimana dengan hadiah dari tamu-tamu di istana es Kak? Apa masih aman? Tidak baik jika kita menghilangkan semua, ucap naga kecil yang terlihat senang. Tenang saja, itu adalah hadiah untuk saudari kakak kita, tentu masih kusimpan, ucap bayi kecil. Sejak mereka pergi dari Lin Tian, keduanya telah mulai menjarah berbagai tempat yang berasal dari keluarga Chang, seperti rumah harta mereka, ruang pil, ruang pemurnian dan berbagai tempat lainnya. Tentu hal itu tidak diketahui oleh keluarga Chang dikarenakan sibuk mengurus acara pertunangan antara tuan muda pertama dan juga putri kekaisaran. Sudah, mari kita ke tempat kakak, ya kakak pasti mencemaskan kita, ucap bayi kecil. Iya Kak, kakak kembali dulu, aku sepertinya merasakan 2 tikus tadi berlarian di sekitar istana, ucap naga kecil. Baiklah, bereskan 2 tikus itu, dan jika bisa periksa isi kepala mereka agar kita tahu apa yang ingin mereka rencanakan, ucap bayi kecil. Ayayay Kapten, ucap naga kecil. Keduanya pun berpisah, naga kecil kembali menyelusuri sekitar istana untuk menangkap beberapa orang yang mencurigakan. Tentu bukan hanya menangkap saja, karena pikiran naga kecil telah dirasuki oleh bayi kecil, dia bersiap untuk memberikan mereka hadiah yang bagus. Sedangkan bayi kecil kembali ke tempat Lin Tian dengan langkah kaki polos, seperti dia tidak melakukan apapun selama ini. Nah, apa yang kamu lakukan 2 hari ini? Tanya Lin Tian dengan senyum, berbicara hanya dia dan bayi kecil yang mendengar. Baiklah, mari kita sambut tuan muda dari keluarga Chang, Chang Ho, ucap pengisi suara di sana. Seorang pria muda masuk dengan di sebelahnya ada pria parubaya yang mana dia adalah ayah dari Chang Ho bernama Chang Ju. Lihatlah betapa elegannya 2 orang yang masuk ini, dan tuan muda keluarga Chang kita sangat tampan, ucap seorang dari keluarga Chang. Suara aneh keras terdengar di salah satu meja di halaman itu, yang membuat semua orang yang tadi bertepuk tangan terdiam. Bahkan Mu Chao dan juga beberapa orang kuat lainnya juga kaget. Mereka merasa kalau yang berbunyi tadi seperti sedang menghina 2 orang yang baru saja keluar ini. Maaf, aku tadi keselak jadi sedikit. Iya begitu, lanjutkan, anggap saja tadi hanya cangkir jatuh, ucap Lin Tian buru-buru berbicara. Wajahnya terlihat kaget di dalam topeng, tentu hal itu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Hal yang membuat dia kaget tentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh bayi kecil dan naga kecil. Semua orang masih terdiam memandang Lin Tian, dan pada akhirnya setelah beberapa saat mereka tidak lagi memandang Lin Tian serta kembali memandang 2 orang yang baru saja muncul tadi. Kamu benar-benar mengambil semuanya, tanya Lin Tian. Terima kasih telah hadir di acara pertunangan anakku ini. Aku adalah Chang Ju, Master Alkimia tingkat Sein. Jika ada yang mau meminta pertolonganku untuk membuat pil hari ini akan ku berikan gratis, ucap Chang Ju dengan sombong. Alkimia Sein sungguh orang yang hebat.
padahal cuman ada beberapa orang yang berada di tingkat itu, ucap salah satu orang yang berbicara agak keras. Lalu beberapa orang memuji Chang Ju lagi dengan santai, yang membuat wajah Chang Ju terlihat lebih sombong lagi. Iya, katanya lagi Tuan Chang dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh anak penguasa alam es, ucap orang lain. Lin Tian lagi-lagi mengulangi apa yang dia lakukan tadi. Tentu itu bukan karena omongan orang-orang di sana tapi karena apa yang telah dilakukan baik kecil lagi. Kamu ini, jadi semuanya telah kamu ambil. Aku benar-benar salut dengan kepintaran berandalan kalian, ucap Lin Tian yang terlihat belum melihat sekelilingnya itu. Ah, bukan apa-apa Kak, ucap Bai kecil. Bai kecil terlihat bangga dengan perkataan Lin Tian tadi, jadi dia sedikit mengangkat ekornya karena senang. Kau, teriak Chang Ho dengan marah ke arah Lin Tian. Kenapa kamu berteriak begitu? Tanya Lin Tian bingung, tapi dia baru sadar kalau orang-orang di sana telah melihat ke arahnya. Aku sepertinya telah membuat masalah, ucap Lin Tian dalam hatinya. Kamu sudah menghina ayahku, apa kamu tidak tahu betapa luar biasanya alkimia Sein? Ucap Chang Ho. Melihat kesombongan Chang Ho tentu mendapatkan kesan tidak senang dari keluargamu dan orang lain yang di sana juga memandangnya dengan rendah. Sein, apa itu? Jangan berteriak seperti sedang menggonggong begitu, balas Lin Tian. Bab 705, hanya ampas. Mendengar jawaban Lin Tian semua orang terdiam, pemuda ini berani bahkan meneriaki lagi Chang Ho dan dia bahkan tidak menempatkan seorang Sein di matanya. Bahkan Chang Ju terlihat marah di wajahnya tapi dia menahan amarahnya karena sekarang dia berada di depan banyak orang penting dan berkuasa. Bocah, jaga bicaramu, teriak pemuda yang dipukuli oleh Lin Tian di penginapan. Ho, bukankah kamu pria yang aku tampar sampai pingsan 2 hari lalu? Ucap Lin Tian dengan memandang tuan muda kedua itu dengan menghina. Kau, tuan muda kedua tidak dapat menjawab dia benar-benar ditampar oleh Lin Tian hanya satu pukulan yang membuat dia tidak sadarkan diri. Bocah, kamu pikir ini adalah tempatmu? Ini adalah tempat keluarga Chang kami, jika kami ingin kamu pasti tidak akan dapat kembali ke alammu, ucap tuan muda ketiga dengan sombong. Semua orang memandang kedua tuan muda ini dengan aneh. Mereka sungguh berani mengatakan tempat ini sebagai tempat mereka yang berarti mereka dari keluarga Chang semua tidak menempatkan keluargamu penguasa alam es di mata mereka. Ho, tempat keluarga Changmu, sepertinya penguasa alam es sekarang adalah keluarga Chang, aneh. Jadi apakah keluargamu hanya budak keluarga Chang? Ucap Lin Tian dengan tenang berpura-pura berpikir. Lancang, kurang ajar, bangsat. Semua tetua dan orang penting dari keluargamu berteriak marah kepada Lin Tian, tentu karena mereka tidak terima dengan perkataan Lin Tian. Tapi pandangan mereka langsung berubah ke arah dua pemuda tadi dengan tatapan membunuh, melihat semua keluargamu memandang mereka kedua tuan muda itu terlihat mati lemah dan tak dapat bergerak. Maafkan anak-anak saya para tetua, dan para petinggi keluargamu mereka memang kadang suka berbuat onar, ini salah saya karena kurang mengajari mereka, balas Chang Ju dengan sopan. Belum selesai Mucao berbicara sebuah suara yang membuat seluruh badannya bergetar terdengar. Iya benar, itu salahmu sebagai ayahnya, dan juga sebagai kepala keluarga juga jika kamu bisa menjaga dan mengajari anakmu dengan baik mana mungkin mereka seperti ini, Dan juga menurutku hampir 40% anak-anak akan meniru sikap ayahnya, ucap Lin Tian dengan tenang. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian terus-menerus membuat Chang Ju terlihat sangat marah. Dia tidak menyangka kalau masih ada orang yang tidak menghormati dia sebagai Master Sein. Nak, siapa kamu? Ini adalah kediamanmu jadi kuharap kamu tidak terlalu seenaknya, ucap Mucao sopan. Dia jelas ingin Lin Tian tidak membuat masalah untuk dirinya dan juga acara yang akan berlangsung. Bukan siapa-siapa, tapi aku sebelumnya mendapat undangan dari keluargamu jadi aku datang, Orang yang memberikan itu juga ku beri satu hadiah yaitu tangannya ku potong satu dan tuh ada di sana, ucap Lin Tian sambil menunjuk ke arah pria di belakang dua tuan muda. Pria itu jelas hanya memiliki satu tangan, sebenarnya dia telah mencoba berbagai cara untuk menumbuhkan tangannya lagi tapi itu sia-sia. Padahal seorang dewa biasanya bisa mengembalikan tangannya meskipun telah hancur atau dipotong, sayangnya itu berbeda dengan serangan Lin Tian. Yang dapat menghancurkan tangan seseorang dan tak akan bisa membuat tangan itu tumbuh lagi. Mendengar perkataan Lin Tian semua orang melihat ke arah pria yang tangannya hanya satu itu, akhirnya kepala keluarga Chang tahu siapa pemuda ini.
Aku tidak menyangka kalau Kaisar Kehancuran semudah ini, ucap Changju dengan sedikit senyum. Ho, bagaimana kamu tahu? Wajahku ini tertutup loh. Dan juga mungkin saja aku sudah tua kan? Ucap Lin Tian. Tentu Mu Chao juga memandang Lin Tian dengan hati-hati. Setahu dia dulu alam kehancuran adalah alam yang tertutup dan jarang ada orang dari alam itu keluar. Tapi sekarang kaisarnya berada di sini yang menandakan ada sesuatu yang berubah dari alam kehancuran meskipun dia belum tahu apa itu. Tentang masalah Lin Tian yang menjadi penguasa baru tentu belum ada yang tahu, dan apa yang terjadi di alam kehancuran telah benar-benar ditekan oleh Lin Tian maka. Dari itu alam lain belum tahu semua itu. Tidak, aku bisa merasakannya dari aura Anda dan juga kalau boleh aku bertanya kemana penguasa alam kehancuran yang lama. Ku dengar dia cukup baik untuk alam kehancuran tapi sekarang kenapa Anda yang datang? Tanya Changju yang ingin agar membuat Lin Tian menjadi musuh orang di sana. Oh, orang itu, apakah Anda punya persahabatan dengannya? Tanya Lin Tian. Tidak, aku hanya bertemu satu kali saja, ucap Changju membantah. Ho, baguslah kalau begitu. Dia telah kubunuh termasuk keluarganya dan jika Tuan Chang tadi mengatakan kalau Anda sahabatnya mungkin kepala Anda sudah hilang, ucap Lin Tian dengan senyum dingin di wajahnya. Tapi aura membunuh yang dia keluarkan begitu nyata, bahkan dewa penguasa tingkat rendah agak tertekan dengan aura membunuh Lin Tian itu. Mu Chao akhirnya menatap serius kepada Lin Tian ini, aura membunuhnya ini ada perasaan sedikit dingin dan begitu menusuk. Hei, kamu tidak sopan, dan juga kejam, ucap seseorang dari tetua di sana. Kejam, tidak sopan. Apa maksud Anda? Tanya Lin Tian. Orang itu langsung mengatakan kalau Lin Tian tidak menghormati penguasa alam es dan juga seorang Master Saint Pil tingkat rendah. Dan juga dia berpikir Lin Tian yang membunuh seluruh keluarga penguasa alam kehancuran sebelumnya juga sangat kejam dan tak berperasaan. Tentu hal itu membuat dua leluhur marah memandangi orang Ge tersebut, tapi mereka dihentikan oleh Lin Tian untuk bertindak. Pertama aku adalah penguasa alam kehancuran, tentu memiliki status sama dengan penguasa lainnya bukan? Ucap Lin Tian dengan tenang. Mendengar itu beberapa orang yang memiliki pikiran tinggi dan juga dari alam penguasa lain mengangguk, meskipun kekuatan atau kultivasi Lin Tian lebih rendah dari penguasa lain tapi tetap statusnya sama dengan penguasa alam lainnya. Dan dia tentu memiliki kedudukan yang sama penguasa alam es. Dan juga harusnya memang penguasa alam es harus menyambut dia karena hanya Lin Tian penguasa yang datang ke sini. Lalu soal alamku jika kamu tidak tahu lebih baik kamu tutup mulut, karena apa yang terjadi di sana hanya kami yang tahu dan lagian siapa kamu berani berbicara begitu pada kaisar ini. Ucap Lin Tian. BOOMM. Pria tadi yang berbicara keras kepada Lin Tian diterbangkan dengan satu pukulan tanpa rasa kasihan. Dan juga di mataku Saint tingkat rendah itu hanya ampas jadi jangan banyak omong di depanku. Ucap Lin Tian dengan nada dingin. Bab 706. Kehilangan yang berat. BAAMMM. Seketika orang di sana terasa seperti disambar petir mendengar perkataan Lin Tian, Saint tingkat rendah ampas. Hanya sampah. Mereka berpikir kalau otak Lin Tian ini sudah kebentur sesuatu yang membuat dia bodoh. Bahkan Mu Chao yang tadi tidak terlalu memasukkan kata Lin Tian di hatinya sekarang juga kaget. Nak, jaga mulutmu itu, jika kamu berbicara begitu sama saja kamu menghina seluruh Master Alkimia Saint, ucap Changju dengan marah. Aku bukan menghina mereka tapi menghina kamu. Saint tingkat rendah berani sombong di depanku apa kamu tidak tahu kalau ada langit lagi di atas langit, ucap Lin Tian. Kamu mengatakan aku sombong, apa kamu seorang Master Alkimia? Pantas. Tingkat apa kamu, dewa, ucap Changju yang telah emosi. Lebih tinggi sedikit, ucap Lin Tian sedikit berpikir. Apa kamu bilang Saint tingkat rendah? Hahaha, semudah ini, omong kosong, ucap Changju lagi tertawa mencemooh ke arah Lin Tian. Kenapa kamu tertawa? Aku tidak bilang aku adalah Saint tingkat rendah bukan? Ucap Lin Tian lagi. Mendengar perkataan Lin Tian lagi semua orang terdiam, bukan Saint tingkat rendah. Bahkan Changju juga terdiam dari hinaannya tadi. Apa maksudmu Saint tingkat menengah? Ucap Changju agak kaku. Mungkin bisa dibilang begitu mungkin juga lebih, ucap Lin Tian ragu. Dia telah membagikan beberapa pil Saint tingkat rendah dan menengah kepada beberapa keluarga di alam kehancuran sebelumnya jadi dia pun tidak pasti di tingkat apa alkimianya sendiri. Kamu, wajah Changju kaku melihat cueknya pemuda itu.
Kaisar kehancuranku harap kamu tidak mengganggu acara kami, ucap seorang wanita cantik yang keluar menggunakan gaun biru indah. Melihat wanita yang keluar itu semua orang jadi kagum dengan kecantikannya, hanya wanita dari alam elemen yang tidak suka dengan wanita tersebut. Jinger, ucap Chang Ho mendekati wanita cantik itu dengan gila. Kaisar, bisakah kamu tidak membuat masalah di sini? Tanya Mu Jinger kepada Lin Tian. Aku tidak membuat masalah, hanya aku tidak suka sikap sombong seseorang ampas. Padahal mereka hanya bergabung bukan bagian, ucap Lin Tian tidak peduli dengan wajah Mu Jinger. Semua keluarga Chang terlihat marah karena diledek oleh Lin Tian terus-menerus. Tentu tidak begitu bagi keluargamu, mereka diam-diam memberi Lin Tian jempol karena merasa sedikit terobati setelah melihat tingkah sombong keluarga Chang sebelumnya. Bah, kamu bilang Master Alkimia, bagaimana jika kamu bertanding dengan ayahku? Ucap Chang Ho dengan marah. Karena dia juga tidak dilihat oleh Mu Jinger sebagai tunangan karena dia bisa melihat tatapan Mu Jinger terus saja kepada Lin Tian sejak masuk tadi. Ho, ya, aku mau saja, tapi sekarang aku miskin, bagaimana ya? Ucap Lin Tian dengan malas. Kami yang akan memberikan semua bahan untuk pertandingannya, ucap leluhur keluarga Chang dengan marah. Oh, benarkah? Kalau begitu baik, aku terima dengan senang hati, tapi satu syarat, barang yang kubuat akan jadi milikku. Ucap Lin Tian dengan senyum kejam. Tentu saja inilah yang ingin dia nantikan, di matanya pertandingan ini tidak ada apa-apa karena Chang Ju tidak pernah masuk di mata Lin Tian. Hal yang dia inginkan adalah melihat bagaimana reaksi keluarga Chang yang akan tahu kalau mereka telah jatuh miskin sepenuhnya. Tentu, kami keluarga Chang tidak akan pelit, ucap leluhur Chang dengan senyum puas. Dia yakin kalau pemuda ini tidak akan dapat menang melawan anaknya, jadi karena itulah dia dengan mudah setuju. Bawalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 30 macam pil tingkat Sein ke sini, cepat. Ucap Lelelijur Chang dengan sombong. Lalu beberapa orang langsung keluar dari istana untuk mengambil semua bahan yang telah diperintahkan tadi. Tak lama salah satu dari mereka kembali dengan wajah yang sudah ketakutan dan berkeringat dingin. Leluhur, ucap orang itu berlutut di depan leluhur Chang dan Mu Chao berada. Ada apa? Mana bahannya? Tanya leluhur Chang. Itu, orang itu ragu untuk berbicara kepada leluhur Chang dan wajahnya sangat gelisah. Katakan saja, ucap leluhur Chang dengan marah. Semua bahan pil di toko kita hilang, ucap orang itu dengan ketakutan. Apa? Wajah semua keluarga Chang yang di sana berubah menjadi kaget. Tidak hanya itu, tapi semua toko kita yang ada di ibu kota telah dijarah habis oleh seseorang. Dia hanya meninggalkan surat ini, ucap orang itu dengan wajah ketakutan dan tidak percaya sambil memberikan sebuah surat kepada leluhur Chang. Maaf, aku pinjam dulu semua barangmu, itulah isi dari tulisan di kertas itu. Leluhur Chang memuntahkan darah saat membaca surat tersebut. Kepala keluarga, leluhur, gawat-gawat, ucap seseorang yang masuk dengan wajah gelisah. Ada apa lagi? Ucap leluhur dan kepala keluarga dengan suara lemah. Semua bahan untuk membuat pil mereka dicuri habis dan pencurinya hanya mengatakan untuk meminjam. Siapa yang akan percaya? Harta di ruang harta keluarga kita menghilang. Semuanya hilang, ucap orang itu dengan wajah ketakutan. Apa? Kali ini Chang Ju juga memuntahkan darah karena tidak tahan dengan berita yang dia dapat, sedangkan leluhur Chang sudah pingsan tak sadarkan diri. Sedangkan orang yang ada di sana sudah terpana bahkan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mu Chao juga agak bingung dengan semua yang terjadi. Sedangkan Mu Jinger juga terdiam, dia secara tidak sengaja memandang Lin Tian yang terlihat masih tenang bahkan tidak terganggu dengan semua yang terjadi di sini. Pemuda ini, Xing Xinger tidak dapat tahu apa yang ada di dalam pikiran Lin Tian. Menurut dia pasti hilangnya harta keluarga Chang ada hubungannya dengan Lin Tian, meskipun tebakan Xing Xinger setengah benar tapi bukan Lin Tianlah dalang dari semua itu. Ini, apa yang terjadi? Ucap Chang Ho dengan wajah memerah karena marah. Harta milik keluarganya semua hilang tanpa sisa, bahkan mereka hanya disisakan pakaian yang ada di sana dan yang lebih parah lagi mereka tidak tahu siapa pelakunya. Apa maling sekarang sudah sehebat itu? Ucap salah satu orang di sana. Mata pria dan wanita dari berbagai alam berkelap-kelip seperti merasa agak kurang aman di sana. Mereka berpikir mungkin bisa saja harta mereka yang hilang. Kepala keluarga, leluhurmu gawat. Gawat, sesuatu terjadi, ucap seseorang penjaga dari Kekaisaran Es. Apa ada berita buruk lagi? Tanya Mu Chao dengan serius.
Semua hadiah dari tamu telah hilang bahkan mahar dari keluarga Chang juga, ucap orang itu. Apa? Bab 707. Lin Tian yang kejam. Apa? Wajah semua orang kaget, semua hadiah mereka telah dicuri. Bahkan hadiah dari keluarga Chang juga menghilang. Ini, apa yang terjadi? Ucap Mu Chao tidak percaya, istananya sudah dijaga dengan sangat ketat dan banyak penjaga di alam dewa surgawi yang menjaga di istana. Tapi, mereka bisa dengan mudah kecurian setelah semua ini, meskipun semua harta yang hilang bukan milik dari keluargamu mereka tapi tetap saja itu adalah kerugian besar karena hadiah itu untuk cucunya. Hei, apakah kita jadi berlomba? Kenapa pria tua ini pingsan sampai muntah darah di sini? Sungguh menjijikan, ucap Lin Tian dengan santai. Mendengar perkataan tenang Lin Tian wajah semua orang aneh, mereka seperti merasa kalau pemuda ini tidak sadar kalau sudah ada peristiwa besar di sini. Tapi wajahnya terlihat cuek dan tak peduli dengan semua itu. Mu Jinger dan Mu Chao saling pandang lalu mereka menatap Lin Tian dengan wajah aneh. Nak, apa semua ini adalah ulahmu? Ucap Chang Ju dengan marah kepada Lin Tian. Apa maksudmu? Tanya Lin Tian bingung. Kamu sengaja memancing kami berdebar denganmu agar orang-orangmu bisa mencuri harta kami semua, bukankah begitu? Ucap Chang Ju dengan marah. Lin Tian yang mendengar itu sedikit mengerutkan kening. Dia menatap kepala keluarga Chang itu dengan tatapan dingin. Maksudnya aku mencuri? Apa kamu pikir alamku miskin? Kamu hanya keluarga tingkat 1 untuk apa aku mencuri hartamu? Teriak Lin Tian dengan dingin. Mendengar perkataan Lin Tian semua keluarga Chang menjadi sangat jelek. Memang benar mereka hanya keluarga tingkat 1 untuk apa seorang penguasa seperti Lin Tian mencuri harta mereka. Bukankah itu sama saja menghabiskan tenaga dia saja? Dan juga akan aneh jika Lin Tian yang mencuri semua harta mereka. Sudahlah, jika kau tak ingin bertanding baiklah. Aku pergi saja karena aku benar-benar tidak diterima di sini, ucap Lin Tian berdiri dan bersiap berbalik pergi. Oh, aku lupa mengatakan sesuatu, aku juga bisa menyembuhkan ayahmu, asalkan kamu memberikan harga bagus maka cuman butuh 1 menit bagiku untuk menyembuhkannya, ucap Lin Tian. Apa? Mu Jinger kaget dengan perkataan Lin Tian. Dia menatap pria yang berjalan pelan itu dengan serius. Lalu ada Mu Chao yang sepertinya sedang memberi kode kepada Mu Jinger, melihat sikap kakeknya Mu Jinger mengangguk. Tunggu, Kaisar Kehancuran, ucap Mu Jinger mencoba menghentikan Lin Tian. Iya, benarkah kamu bisa menyembuhkan ayahku? Tanya Mu Jinger. Tentu saja, tapi aku ingin hadiah dan 1 permintaan yang harus kalian penuhi, ucap Lin Tian tenang. Hadiah tentu kami akan memuaskan Anda, tapi tidak tahu apa permintaan Anda. Tanya Mu Jinger. Izinkan aku membunuh seluruh keluarga Chang, ucap Lin Tian dengan wajah dingin menatap Mu Chao dan Mu Jinger. Seketika semua orang di sana terdiam, dan mereka seperti tidak pernah mengharapkan kalau Lin Tian menginginkan permintaan seperti itu sudah di luar dari apa yang mereka pikirkan. Kurang ajar, apa maumu? Kenapa kamu sekejam itu? Kami tidak memiliki permusuhan denganmu, ucap Chang Ju dengan mata memerah memandang Lin Tian. Iya benar, keluarga Chang kami tidak pernah berbuat salah padamu, kenapa kamu sekejam itu? Ucap yang lain. Akibatnya seluruh keluarga Chang yang ada di sana berteriak karena protes atas sikap lancang Lin Tian, sedangkan Mu Jinger dan Mu Chao sudah terdiam memandangi Lin Tian. Pemuda ini juga masih tenang berdiri dan tersenyum ke arah mereka, padahal dia telah benar-benar membuat kacau acara di sini. Dan dengan sikap sombongnya jelas kalau dia datang ke sini untuk membuat masalah, sekarang keduanya merasa kalau Lin Tian ini adalah orang suruhan dari alam lain. Kak, pemuda ini menarik, ucap wanita dari alam elemen. Iya, setelah kembali mari ceritakan ini kepada kakek dan orang tua kita, ucap pria lainnya. Wanita juga mengangguk dia tidak menyangka kalau akan ada pemuda semenarik ini di alam langit, bahkan dia dengan kekuatan yang lebih lemah dari dirinya adalah penguasa dari alam kehancuran. Menarik, ucap wanita dari alam elf. Bahkan para tamu dari alam lain telah benar-benar melihat Lin Tian dengan wajah yang berbeda-beda. Ada yang merasa kalau kaisar alam kehancuran ini sungguh kejam dan tegas. Juga ada yang merasa kalau Lin Tian ini hanyalah pria muda sombong yang tak tahu tingginya langit di sini. Nak, bukankah kamu terlalu kejam? Ucap Mu Chao dengan sedikit keras menatap Lin Tian. Sudahlah, jika tidak mau aku pergi, tapi... Lin Tian tersenyum jahat lalu menoleh ke arah tuan muda pertama keluarga Chang. Swiss, boom, apa, nak, jangan terlalu kejam, ini bukan alam kehancuran,
Teriak Mu Chao yang kaget melihat apa yang dilakukan Lin Tian. Kau orang kejam, ucap leluhur Chang dengan marah memandang Lin Tian. Semua orang melihat di leher Tuan Muda pertama tangan Lin Tian terlihat mencekik Tuan Muda itu, tapi orang-orang di sana memandang Lin Tian sebagai orang gila. Bahkan dua leluhur juga tercengang dengan apa yang dilakukan Lin Tian, tapi itu hanya sesaat sebelum dua leluhur bersiap untuk bertarung bersama Lin Tian. Sedangkan bayi kecil di kepala Lin Tian terlihat acuh dan masih tidur dengan nyenyak di kepala Lin Tian. Ho, aku kejam. Iya aku kejam, apa ada masalah? Tanya Lin Tian. Kau, lepaskan anakku. Jika kamu melepaskannya maka aku akan mengampunimu. Ucap Chang Ju dengan gemetar karena marah. Ho, dia. Apa yang dapat kamu berikan padaku sebagai pengganti nyawanya? Tanya Lin Tian santai. Semua keluarga Chang terdiam, mereka tidak memiliki harta apapun lagi di tangan mereka, karena semuanya sudah dicuri oleh orang yang tidak diketahui. Aku akan berikan semua yang ada di cincinku ini, ucap Mu Jinger membuka cincinnya dan melemparkan cincin itu ke arah Lin Tian. Terlihat ada rasa lembut di mata Chang Ho saat menatap Mu Jinger, dan Lin Tian melihat juga betapa tidak relanya pria yang ada di tangannya ini. Ho, terima kasih, ucap Lin Tian dengan penuh senyum. Ambillah, ucap Lin Tian melemparkan Chang Ho ke arah Chang Ju. Tapi sebelum dia dilempar ada sebuah suara yang membuat matanya terbelalak karena kaget. Hal yang tidak dia duga dari Lin Tian adalah sesuatu yang tidak pernah dia harapkan. Aku adalah anak dari penguasa alam es ini, dan satu hal lagi, kamu hanya sampah jadi tidak pantas untuk sepupuku, ucap Lin Tian dengan nada sangat pelan sehingga hanya dia yang mendengarnya. Swiss. Bab 708. Kematian dua tuan muda. Lin Tian melemparkan Chang Ho ke arah Chang Ju dengan santainya. Di wajah Lin Tian ada senyum yang sangat tenang meski dia telah membuat kekacauan di sana. Belum selesai Chang Ho berbicara, kepalanya meledak seketika di saat melihat ke arah Chang Ju. Jelas dia ingin mengatakan siapa Lin Tian sebenarnya, tapi Lin Tian telah membunuhnya tanpa pandang bulu lagi. Boom! Kurang ajar! Teriak Chang Ju dengan marah ke arah Lin Tian. Dia terlihat sangat gila sekarang setelah anaknya mati dan semua harta keluarganya hilang. Hei, jangan marah, aku memang mengatakan akan melepaskannya tapi tidak pernah bilang kalau membiarkan dia hidup, ucap Lin Tian dengan senyum dingin. Semua orang terpana dengan apa yang terjadi di depan mereka. Mereka tidak percaya kalau Lin Tian benar-benar membunuh Chang Ho dengan santai. Yang lebih tak tahu malunya lagi, Lin Tian telah mendapatkan harta dari Mu Jinger tapi tetap tidak membebaskan Chang Ho dari kematian. Semua orang keluarga Chang sudah terpana dengan semua yang terjadi di sana tanpa dapat berkata apapun, tapi Chang Ju sudah sangat marah sampai darah menyembur keluar dari mulutnya. Nak, kau tidak akan dapat melarikan diri sekarang. Hahaha, teriak Chang Ju dengan gila. Dia menggerakkan sedikit tangannya lalu sebuah pola aneh muncul di langit istana es. Apa itu? Ucap Mu Chao dengan waspada. Boom! Semua area di istana dan kota ditutupi oleh semacam formasi aneh. Bahkan formasi itu membuat seluruh kekuatan orang-orang di sana ditekan. Bahkan ada beberapa yang menjadi lemah dan tak bisa bergerak karena kekurangan energi. Ini, Xing Xinger juga terlihat lemah karena formasi yang muncul itu. Hahaha. Awalnya aku tidak akan menggunakan hal ini karena aku yakin anakku bisa bertunangan dan menikah dengan cucumu. Sayangnya pemuda ini membuatku marah, ucap Chang Ju dengan suara keras. Lalu semua keluarga Chang yang ada di sana juga tersenyum jahat memandang semua orang yang telah terlihat lemah. Bahkan ada beberapa yang telah mengeluarkan senjata mereka untuk membunuh orang-orang yang ada di sana. Kalian pengkhianat, ucap Mu Chao yang juga lemah tak berdaya di sana. Hahaha, lalu apa? Alam es ini akan jadi milikku, ucap Chang Ju dengan gilanya. Lin Tian hanya diam memandang orang yang berteriak gila itu, bahkan Lin Tian tidak bergerak seperti yang lain di sana. Ho, aku berpikir sekarang jadi kamu benar di kelompok yang sama dengan dewa kehancuran sebelumnya. Ucap Lin Tian dengan nada dingin. Hahaha, tentu saja sama, tapi aku tidak menyangka kalau dia akan mati di tanganmu, ucap Chang Ju memandang Lin Tian dengan kejam. Pemuda ini pasti akan dia bunuh, karena dia telah membunuh anak yang dia banggakan juga. Lin Tian jelas adalah musuh tuannya, tentu dia harus membunuh Lin Tian. Jadi begitu, aku mengerti sekarang, ucap Lin Tian mengangguk. Melihat betapa tenangnya Lin Tian, semua keluarga Chang memandanginya dengan aneh, jelas pemuda ini telah masuk ke dalam formasi mereka. Tapi kenapa dia terlihat tidak takut atau merasa terancam sedikit pun? Malah dia berjalan kembali ke mejanya dan duduk lagi sambil meminum teh di meja itu. Nak,
Apa kamu tidak takut mati? Ucap leluhur Chang dengan sangat marah memandang Lin Tian. Ho, tidak, lanjutkan saja, anggap saja aku hanya patung, ucap Lin Tian santai. Apa kaisar kehancuran ini sudah gila? Ucap salah satu wanita dari alam bunga. Mungkin kepalanya kebentur sesuatu, ucap yang lainnya. Hanya Mu Chao yang melihat Lin Tian dengan serius itu karena dia adalah orang yang paling lama hidup di sini dan pengalamannya pun tidak bisa dibandingkan dengan para utusan dari alam lain ini. Lin Tian terus minum seperti biasa bahkan dia pun tidak melihat betapa susahnya orang-orang di sana untuk berdiri. Dia terlihat seperti tidak ada apa-apa dan hanya terlihat seperti orang biasa yang tengah santai menikmati teh di mejanya. Sial, teriak tetua keluarga Chang dengan marah menyerang Lin Tian. Boom! Tapi belum pria itu mendekat dia seperti dilempar oleh sesuatu dan dia pun meledak langsung seketika saat sudah agak jauh dari Lin Tian. Seluruh isi tubuh pria itu juga berserakan di sana yang membuat wajah Chang Ju dan leluhur Chang bergetar karena kaget. Kau, seorang master formasi, ucap Chang Ju dengan kaget. Iya, bisa dibilang begitu, ucap Lin Tian santai. Bunuh dia dulu, ucap leluhur Chang dengan marah memandang Lin Tian. Lalu semua keluarga Chang di sana menyerang Lin Tian secara bersamaan, tapi Lin Tian tidak terlihat takut sedikitpun setelah tahu dia akan diserang, dia hanya menjentikan tangannya. Lalu api Dewa Naga muncul dan langsung menyerang semua orang itu dengan cepat, dan beberapa dari mereka pun hangus terbakar karena api Dewa Naga. Ah! Teriakan kesedihan terdengar dari orang-orang yang terbakar itu, membuat wajah Chang Ju dan leluhur Chang gemetar. Hampir 20 orang dari keluarga Chang telah mati, dan semuanya berada di alam dewa ilahi. Hal ini sudah pasti kehilangan berat bagi keluarga Chang. Bunuh mereka berdua dulu, ucap Lin Tian menunjuk ke arah dua tuan muda yang berada di tepi halaman. Mereka terlihat dijaga oleh beberapa orang kuat di alam dewa ilahi tingkat tinggi. Sayangnya Lin Tian tentu tidak akan melupkan dua orang ini yang berani sombong di depan dirinya. Nak, tidak akan kubiarkan, ucap leluhur Chang yang tidak mau kehilangan cucunya lagi. Dia langsung mencoba mengejar api Dewa Naga yang akan menyerang dua cucunya itu. Ho, Swiss, boom, apa? Wajah semua orang kaget melihat Lin Tian yang tepat menahan pukulan dari leluhur Chang yang akan menyerang api Dewa Naga. Kak, kamu tidak terpengaruh formasi ini? Tanya leluhur Chang. Menurutmu, balas Lin Tian dengan senyum misterius. Boom, tentu leluhur yang hanya di alam dewa surgawi tingkat menengah tahap puncak bukanlah lawan dari Lin Tian. Dia dipukul terbang sampai memuntahkan darah dengan satu pukulan santai dari Lin Tian. Boom, leluhur, ayah, teriak Chang Ju langsung mendekati ayahnya yang terluka oleh pukulan Lin Tian. Ah, belum selesai mereka mengkhawatirkan leluhur Chang, dua teriakan menyedihkan terdengar dari arah belakang mereka. Mereka hanya melihat beberapa anggota keluarga Chang beserta dua tuan muda dibakar sampai mati oleh api Dewa Naga. Ah, aku akan membunuhmu, teriak Chang Ju. Tak lama aura yang aneh mengelilingi dirinya, matanya yang normat berubah menjadi merah darah, dua tanduk muncul dari kepalanya. RAAARRRRRR. Bab 709, Lin Guang dan Lin Xin. Semua orang kaget dengan apa yang terjadi pada Chang Ju, tapi itu bukan akhir leluhur Chang juga berubah seperti monster sama dengan Chang Ju. Diikuti hampir setengah dari keluarga Chang di sana yang juga berubah menjadi monster seperti Chang Ju dan leluhur Chang. Dan sekarang di kota pasukan keluarga Chang juga mulai menyerang. Melihat perubahan yang terjadi pada Chang Ju, Lin Tian terlihat agak serius. Dia bisa merasakan aura yang keluar dari orang-orang ini sama dengan monster darah yang dia lawan sebelumnya. Meskipun aura ini sangat kuat dan mereka mendapatkan kekuatan fisik yang luar biasa, sayangnya mereka akan mulai kehilangan kesadaran secara perlahan. Aku tidak menyangka kalau kalian akan menjadi menjijikan seperti ini. Dan menurutku apakah racun yang ada pada empat leluhur di alam kehancuran serta racun yang ada pada penguasa es ini adalah ulah kalian bukan? Ucap Lin Tian dengan tatapan kejam. Hahaha, lalu kenapa? Tapi aku tidak menyangka kau dapat membunuh dewa kehancuran dan tetua agung itu dan juga kami telah susah payah menciptakan monster darah tapi kamu membunuhmu, ucap Chang Ju dengan marah menatap Lin Tian. Dia dan juga Dewa Kehancuran sudah berencana untuk membuat monster yang kuat dan dapat dikendalikan dengan sempurna oleh mereka, tapi sayangnya rencana itu gagal karena Lin Tian. Tapi untungnya dia sudah mendapatkan beberapa hasil yang baik dari percobaan tersebut, karena itulah dia dapat membuat keluarganya memiliki kekuatan fisik seperti sekarang. Meski kekuatan fisikmu kuat,
tapi tetap kultivasimu masih berada di alam dewa surgawi tingkat tinggi, ucap Lin Tian dengan sedikit menghina. Hahaha, itu sudah cukup untuk membunuhmu, juga, semua orang di sini sudah terkena racunku yang tidak dapat membuat mereka bergerak serta yang akan membuat mereka perlahan semakin melemah, ucap leluhur Chang dengan memandang Lin Tian penuh hinaan. Kurang ajar kalian, jika aku tahu aku pasti sudah menghancurkan keluarga kalian tanpa sisa, ucap Mu Chao dengan marah. Jika dia tahu pasti akan menghancurkan seluruh keluarga Chang tanpa sisa, dia tidak menyangka selain tidak dapat menyelamatkan anaknya, dia juga telah membuat cucunya menderita karena kesalahan dia lagi dan lagi. Hahaha, kau tidak akan dapat berbuat apa-apa sekarang, dan juga kalian pasti merasa perlahan kekuatan kalian telah mulai ditekan ke tingkat yang semakin rendah bukan? Ucap leluhur Chang dengan gila. Semua orang keluarga Chang yang berubah juga terlihat bahagia bahkan mereka melihat ke arah semua orang kuat itu dengan tatapan penuh penghinaan, dan di antara pria keluarga Chang ada yang melihat wanita di sana dengan tatapan mesum. Selesaikan anak ini dulu, setelah itu kalian dapat menikmati wanita-wanita ini, ucap Chang Ju dengan senyum kejam. Hahaha, ayo bunuh pria ini, ucap salah satu dari mereka. Swiss, berikan nyawamu, ucap salah satu yang menyerang Lin Tian dengan cepat. Adik awas, ucap Xing Xinger dengan marah, bagaimanapun Lin Tian adalah saudara Bing Zhao. Jika Bing Zhao tahu adiknya terluka di sini dengan sikapnya dia pasti akan sangat marah. Apalagi dia juga sudah menganggap Lin Tian seperti adiknya sendiri, bagaimana bisa dia membiarkan Lin Tian terluka begitu saja. Tenang saja kakak ipar, mereka hanya segerombolan nyamuk, ucap Lin Tian tenang. Swiss, pluk, pluk, pluk. 4 kepala jatuh menggelinding ke lantai di sana, dan 4 tubuh yang telah kehilangan kepala mereka menyemburkan darah seperti air mancur yang keras sebelum keempat tubuh itu jatuh dengan tak ada nyawa lagi. Bunuh dia, ucap yang lain dengan marah melihat 4 keluarganya mati dengan mudah. Boom, Lin Tian langsung menyerang semua orang di sana dengan cepat, dan pertarungan Lin Tian pun telah langsung pindah ke atas langit Kekaisaran Es. Semua orang dapat melihat pemuda bertopeng sedang bertarung bersama banyak monster berbentuk kadal darah yang sangat jelek di langit. Boom! Hei, kalian pantasnya disebut monster kadal. Kalian terlalu jelek, ucap Lin Tian sambil bertarung. Mati, mati, ucap semua yang menyerang Lin Tian dengan marah. Boom, boom, ayah, kita harus menyerangnya bersama, ucap Chang Ju kepada leluhur Chang. Iya, sialan ini aku harus membunuhnya. Ucap leluhur Chang dengan marah. Hehehe, kalian tunggu di sini. Kalian akan jadi yang berikutnya setelah kami membunuh pemuda ini, ucap Chang Ju dengan kejam memandang mereka semua di sana. Swiss, keduanya langsung terbang untuk menyerang Lin Tian. Melihat hal itu semua ahli yang ada di sana sangat marah. Ini merupakan penghinaan bagi mereka, dan juga hal yang paling menyedihkan adalah mereka pasti akan jadi yang berikutnya setelah Lin Tian mati. Sial, ini salah kamu Mu Jinger. Teriak wanita dari alam elemen memandang Mu Jinger. Apa maksudmu Nona Lin? Ucap Mu Jinger dengan dingin memandang wanita itu. Dari dulu keluargamu selalu membuat masalah dan juga karena bibimu lah pamanku bereinkarnasi meninggalkan alam langit. Dan sekarang karena kamu dan kakekmu itu semua orang di sini menjadi seperti ini. Ucap wanita itu dengan marah kepada Mu Jinger. Mendengar orang lain mengatakan bibinya Mu Jinger terlihat marah, tapi saat dia akan berbicara Mu Chao menghentikannya dengan berusaha keras memegang tangan cucunya itu. Baik Mu Jinger dan wanita dari alam elemen ini sama-sama mengagumi dua orang itu, jadi tentu jika ada yang menghina mereka berdua maka keduanya akan mulai bertarung. Gara-gara bibiku, jika kamu alam elemen membantunya saat itu bukankah tidak akan terjadi seperti itu? Bibiku juga tidak akan bereinkarnasi karena kejadian tersebut. Ucap Mu Jinger yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan kakeknya. Meskipun dia belum bertemu dengan bibinya tapi karena bibinya lah alam es ada dan keluargamu bisa jadi begini apalagi dia sangat mengagumi sifat bibinya yang tidak haus akan kekuasaan itu. Kau, wanita kurang ajar, aku pasti akan mengalahkanmu. Teriak wanita muda itu. Hentikan Lin Xin, hentikan. Ucap pemuda yang mana adalah kakak dari wanita bernama Lin Xin itu. Kakak Guang tapi. Lin Xin terlihat tidak mau tapi karena kakaknya sudah berbicara dia tidak dapat membantah lagi. Cukup, apa kamu tidak melihat kita semua dalam kesulitan? Ucap Lin Guang dengan marah kepada adiknya itu. Lin Xin diam dan menundukkan kepalanya karena malu,
Dia tahu kalau kakaknya marah karena sikap dia sendiri, jadi karena ditegur begitu dia tidak lagi melihat ke arah Mujinger. Lin Guang hanya dapat menghela nafas agak sedih melihat sikap adiknya yang sekarang. Boom, boom, Bab 710. Pria berpakaian naga. Lintian terjatuh tepat tak jauh dari semua ahli kuat yang telah terkena dampak formasi tersebut. Dia jelas terdesak karena terlalu banyak yang menyerangnya. Meskipun dia kuat di alam dewa surgawi tingkat menengah tahap puncak, tapi menghadapi banyak orang kuat dengan fisik yang sudah ditingkatkan itu tentu cukup sulit bagi Lintian. Kak, apa kamu tidak apa-apa? Tanya bayi kecil melihat Lintian yang ada darah di mulutnya. Aku tidak apa-apa, hanya orang-orang ini benar-benar mulai kehilangan kesadarannya. Ucap Lintian menatap serius orang-orang yang ada di langit. Dari apa yang dia lihat, keluarga Chang sudah mulai kehilangan kesadaran. Dampak dari perubahan yang mereka lakukan jelas sangat besar terhadap mereka. Setelah menjadi monster seutuhnya, mereka akan membunuh orang-orang di sini, bahkan mungkin mereka akan saling membunuh untuk memakan sesama mereka. Jadi, apa kamu membutuhkanku? Tanya bayi kecil serius. Aku membutuhkanmu tentu saja. Tapi tugasmu adalah melindungi mereka semua. Jangan sampai ada yang dimakan oleh keluarga Chang, jika tidak resikonya akan sangat buruk, ucap Lintian serius. Kak, kenapa kamu tidak membuat aku ikut bertarung denganmu? Tanya bayi kecil. Aku tidak bisa karena ini adalah urusan keluargaku. Jika aku membuatmu ikut campur itu akan terlalu sedikit tidak baik, ucap Lintian agak tidak enak. Bayi kecil seperti mengerti sesuatu, dia mengangguk, dan turun di kepala Lintian lalu dengan santai dia berjalan ke tengah semua tatapan yang memandang dirinya itu. Meong, bayi kecil hanya duduk dengan malas di tengah-tengah itu lalu mengambil posisi tidur di sana. Kucing ini, Mu Chao menatap aneh kucing yang terlihat santai di lantai itu. Dia tidak menyangka kalau kucing ini akan terlihat sangat santai meskipun keadaan sekarang sudah seperti ini. Dia lalu memandang Lintian yang terlihat berdiri dengan tatapan serius melihat ke arah langit. Pedang elemen, ucap Lintian inut. Sebuah pedang hitam muncul di tangan Lintian, saat itu juga Lintian langsung terbang dengan cepat ke arah langit. Boom, boom, hahaha, percuma saja, kau akan tetap mati. Lebih baik menerima keadaanmu dengan pasrah, mungkin aku bisa membuat kamu merasakan sedikit sakit, ucap leluhur Chang. Mata leluhur itu sudah mulai memerah seperti darah, wajahnya juga sudah tidak terlihat seperti manusia lagi, bahkan ada beberapa dari keluarga Chang yang sudah mulai tidak ada bentuk manusia lagi dari perubahan mereka itu. Boom, kamu salah. Kalian dari keluarga Chang sudah mulai kehilangan kesadaran, jadi apa kalian tidak takut menjadi monster sepenuhnya? Tanya Lintian yang terus menyerang dan menghindari cakar dari dua orang tersebut. Lintian kagum dengan betapa kuatnya fisik mereka yang telah menjadi monster ini. Tangan mereka bisa dibilang sekuat pedang elemen yang dipakainya sekarang, karena bahkan walaupun dia mencoba menebas tangan Chang Ju dan leluhur Chang itu tidak berhasil membuat goresan sedikitpun. Boom, hahaha, apa peduliku? Aku sudah menjadi makhluk yang kuat, jadi tidak akan ada yang bisa mengalahkanku. Dan tentu aku punya cara untuk tetap sadar juga, ucap leluhur Chang. Boom, boom, Lintian kaget karena merasakan rasa kritis dari belakangnya. Dia langsung mengeluarkan pertahanan energinya dan menangkis serangan dari belakang itu. Boom, kakak, ucap bayi kecil melihat Lintian terpental jauh dari sana. Kalian benar-benar menggunakan perubahan itu, ucap sosok yang tiba-tiba muncul dan menyerang Lintian. Melihat sosok yang muncul, wajah keduanya menjadi tenang dan memandang orang itu dengan hormat. Mereka langsung berlutut di langit ke arah orang itu. Salam ketua, ucap keduanya dengan hormat. Katakan kepadaku, kenapa semuanya berubah menjadi begini? Bukankah seharusnya kita bisa menguasai alam es setelah anakmu dan putri es selesai bertunangan? Tanya orang tersebut. Bayi kecil melihat jelas pakaian orang itu, pakaian naga. Orang yang sama dengan menyerang dunia dewa dan alam kehancuran. Lintian keluar dari reruntuhan dan memandang ke arah orang yang baru saja datang itu. Dia tidak menyangka kalau akan ada seseorang yang menyerang dia dari belakang. Tidak tahu malu, ucap Mujinger dan Lin Xin secara serentak. Mereka bisa merasakan kalau orang yang datang adalah dewa penguasa tingkat rendah tahap awal, jelas lebih kuat daripada Lintian yang sekarang. Aku tidak menyangka kalau seorang dewa penguasa yang terhormat suka menyerang dari belakang. Ucap Lintian terbang sambil menghapus darah di mulutnya. Kau kuat juga? Jadi apa karena kau rencana kami gagal? Ucap pria berpakaian naga itu. Ketua,
Dia juga yang telah membunuh dan menghancurkan rencana kita di alam kehancuran, ucap Chang Ju dengan penuh kebencian melihat Lin Tian. Kau, aku tidak menyangka kalau alam kehancuran benar-benar akan mempunyai kaisar baru dan kamu juga membunuh bawahanku yang ada di alam kehancuran, sungguh berani, ucap pria itu dengan tatapan marah. Lin Tian mendengar perkataan pria itu hanya tersenyum dan memandang pria itu dengan tatapan penghinaan. Kemungkinan menurut Lin Tian dialah orang yang melakukan eksperimen perubahan wujud monster di alam kehancuran dan juga kepada keluarga Chang ini. Kau dipanggil ketua bukan? Ucap Lin Tian dengan senyum tenang di wajahnya. Iya, kenapa? Aku termasuk orang kuat di dalam kelompokku, apa kamu mengenalku? Tanya pria itu dengan tatapan sombong. Tidak, aku hanya ingin tahu di atas ketua itu apakah ada kapten. Lalu wakil jenderal lalu jenderal. Jadi menurutku kamu yang paling rendah di antara mereka bukan? Ucap Lin Tian meledeknya juga. Bagaimana dia tidak tahu tentang kelompok orang ini? Jika dia tebak tidak orang yang mati di dunia kehancuran sebelumnya harus sama dengan pria ini posisinya. Dan di atas masih ada kapten dan juga jenderal jika dia tidak salah menebak pasti akan ada jenderal besar juga di sisi tuan misterius itu yang sangat kuat. Bagaimana kamu tahu? Ucap pria itu dengan tatapan kaget. Memang di dalam organisasinya dialah yang paling lemah, itu karena dia baru-baru ini berhasil naik ke alam dewa penguasa makanya dia belum naik ke posisi kapten di dalam organisasinya. Ho, tebakanku benar maka kamu baru saja naik ke alam dewa penguasa, ucap Lin Tian dengan senyum puas. Mendengar itu wajah pria yang dipanggil ketua itu berubah, dia tahu Lin Tian hanya sembarangan menebak saja sebelumnya tapi karena reaksi yang dia perlihatkan maka Lin Tian mengetahui itu dengan benar. Sial. Kamu harus mati, ucap pria itu. Bersambung,